Hari ini kita akan belajar karakter Mandarin kembali 46 sampai dengan 60. Yang pertama adalah ta, artinya dia. Karakter ta dibentuk dari orang, ren, dan juga ye. Jika diperluas, ini berarti orang itu juga, dan menunjuk pada orang lain, dia, baik laki-laki maupun perempuan. Ni, wo, ta, jadi ta ini dia orang ketiga, juga orang ya, juga orang. Orang itu juga ta. Contoh dalam kata ta chu, di tempat lain, ta de, kepunyaannya, taman, mereka, taren, orang lain, tare, waktu atau hari lain, ta xiang, tempat yang jauh dari rumah, ta ziji, dia sendiri. Contoh kalimatnya, ta shi yi ge yu fu, dia adalah seorang nelayan. Mu, mata. Dalam bentuk primitifnya, mata digambarkan lengkap dengan kelopak dan biji matanya. Setelah disesuaikan, kemiripannya dengan se-4 membingungkan mata manusia, maka ia pun ditegakkan, dan akhirnya dibentuk menjadi persegi. Rupanya, dengan matanya sendiri, manusia tak selalu bisa melihat dirinya sendiri dengan benar. Jadi awalnya bentuknya horizontal, kemudian ditegakkan jadi vertikal. Jadi akhirnya bentuknya seperti ini. Contoh dalam kata dan dalam kalimat, mu piao, objek sasaran, mu ti, tujuan sasaran, mu tu, melihat dengan mata kepala sendiri, menyaksikan, mu kuang, penglihatan, pandangan, mu jian, melihat sendiri, mu li, daya lihat, penglihatan, mu lu, daftar, katalog, mu qian, dewasa ini, sekarang ini, mu sung, melihat seorang pergi, mu xia, sekarang, dewasa ini, mu pu cuan jing, melihat dengan penuh perhatian, matanya terpaku, mu teng kou tai, melongo terkesima, mu kong i cie, menganggap remeh segala sesuatu, memandang rendah siapa saja, mu chong u ren, pongah, meremehkan orang lain. Contoh kalimat, wo mu qian hai bu xiang jie hun, saya tidak ingin menikah sekarang. Karakter berikutnya, jian, melihat. Untuk kata kerja melihat, mata diletakkan di atas orang. Saat mata membesar, orang menyusut untuk menghasilkan bentuk jian, yang sekarang disederhanakan menjadi seperti ini. Jian pao, dimuat di surat kabar. Jian kue, tidak masuk akal, mustahil. Jian jie, pandangan, pendapat. Jian liang, maafkan saya. Jian mian, bertemu, berjumpa. Jian shi, memperluas pengetahuan. Jian wen, pengetahuan. Jian xi, bekerja sambil belajar. Jian xiao, efektif. Jian xiao, menertawakan. Jian cheng, kesaksian. Jian yi si jian, berubah pikiran setelah melihat sesuatu yang baru. Jian yi yong wei, berani bertindak untuk membela kebenaran. Bu jian, hilang. Contoh dalam kalimat, wo bu jian le yi ben su, saya kehilangan sebuah buku. Karakter berikutnya, kan, melihat. Dalam ideograf ini, orang mengangkat tangan, so, di atas matanya.
mu, untuk melindungi mata dari sinar matahari, agar bisa melihat lebih jelas, kan. Dari pengalaman ini, ia juga melihat dengan jelas maksud dari pepatah Cina. Kau tidak bisa memotong sinar matahari hanya dengan satu tangan. Jadi ini ada tangan di atas mata untuk agar tidak silau, agar bisa melihat dengan jelas. Contoh dalam kata, kan ping, memeriksakan penyakit. Kan cuan, mengetahui, mengenali. Kan tai, memandang, menganggap, memperlakukan. Kan tau, melihat, tampak. Kan fa, pandangan, anggapan. Kan jian, melihat. Kan lai, nampaknya, kelihatannya. Kan po, mengetahui, mengenali. Kan ci, palingkan muka, mengikuti, mencontoh. Kan cing, meremehkan, mencemoohkan. Kan cong, senang kepada, menyukai. Kan cong, menganggap penting, menghargai. Kan pu guan, tak tahan melihat sesuatu. Kan te ji, menghargai, mengindahkan. Ling yan xiang kan, memandang seseorang dengan rasa hormat yang istimewa. Contoh kalimat, ta shi lai kan ping de, dia datang untuk memeriksakan penyakit. Ko, karakter untuk mulut awalnya adalah piktograf tentang mulut yang terbuka, dilebarkan menjadi senyum dan akhirnya dibuat menjadi kaku, lalu menyusut menjadi kotak. Ko juga berarti lubang, namun hati-hatilah. Kehancuran berawal dari mulut yang terlalu sering terbuka. Awalnya gambar mulut tersenyum, kemudian lebih lebar lagi, kemudian dibuat kaku, kemudian bentuk akhirnya adalah kotak. Contoh dalam kata, ko chai, pandai berbicara. Ko che, gagap. Ko cho, bau busuk mulut. Ko tai, kantong. Ko fu, mendapat rezeki makanan enak. Ko gong, pengakuan terdakwa dalam pemeriksaan. Ko hao, semboyan, slogan. Ko hong, gincu, lipstick. Ko jue, percekcokan, pertengkaran. Ko ke, haus. Ren ko, populasi. Ko chi, nada. Ko shi, ujian lisan. Ko sui, ludah liur. Ko shi xin fei, lain di mulut, lain di hati. Kwa ko, membual, menyombong. Contoh kalimat, ta de ko chai han hao, dia sangat fasih berbicara. Yen, kata-kata, berbicara. Dalam sejumlah besar kata-kata pasti ada sebuah kesalahan. Demikian bunyi pepatah Cina. Ini adalah bukti dari karakter untuk kata-kata itu sendiri. Yen, yang aslinya adalah seperti ini. Karakter ini menggambarkan mulut yang mengeluarkan kesalahan. Ini adalah bentuk kuno dari karakter ini. Sepertinya untuk membetulkan kesalahan ini, orang mengubah piktograf ini menjadi ini. Maka sekarang dengan kehati-hatian yang besar, mulutnya mengeluarkan baris-baris kata dan mengubah gelombang bunyi menjadi kata-kata. Jadi begini akhirnya. Contoh dalam kata dan dalam kalimat. Yan ce, kata-kata, perkataan. Yan he, berdamai. Yan lun, pidato. Yan tan, cara seseorang berbicara dan isi pembicaraannya. Yan xing, perkataan dan perbuatan. Yan yu, bahasa, kata, ucapan. Yan pu yo chong, lain di mulut, lain di hati. Yan u xin,
tidak menepati kata-katanya. Yan guo qi shi, membesar-besarkan, melebih-lebihkan. Yan ting ji chong, selalu mematuhi nasihat orang. Yan wai chi yi, implikasi yang terkandung di dalam kata-kata. Contoh kalimat, ta yan xing bu yi zhi, perkataannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Xin, percaya, kepercayaan, surat. Karakter ini menggambarkan manusia, ren, yang berdiri di samping kata-katanya. Yan, sebuah simbol yang cocok untuk kepercayaan, adalah manusia dan kata-katanya. Bentuk kunonya menggambarkan orang dan mulut, juga hati dan kata-kata, yang berarti perkataan dari hati, jujur dan tulus. Karena hanya manusia, ren, yang mampu memindahkan perkataannya menjadi tulisan, xin, orang dan kata-kata juga bisa berarti surat. Xin. Contoh dalam kata dan kalimat, xin feng amplop. Xin feng, percaya pada. Xin fu, yakin. Xin hao, isyarat, sinyal. Xin jian, surat. Xin jian, kertas surat. Xin jiao, menganut suatu agama. Xin lai, mempercayai, mengandalkan. Xin ren, percaya, menaruh kepercayaan pada. Xin tiao, kepercayaan. Xin tu, penganut, pengikut. Xin tuo, mempercayai. Xin xiang, kotak surat, kotak pos. Xin xin, keyakinan, kepercayaan. Xin yang, kepercayaan, keyakinan. Xin yong, sifat dapat dipercaya. Xie xin, menulis surat. Contoh kalimat, Qing ge wo yi ge xin feng, tolong beri saya sebuah amplop. Gong, bekerja, buruh, keterampilan. Gong adalah piktograf dari perkakas pekerja zaman dulu atau penggaris tukang kayu. Setelah diperluas, ia juga bisa berarti bekerja, buruh, atau keterampilan. Bentuk awal, gong memasukkan 3 garis sejajar mengikuti perkakas bersiku ini. Manusia selalu bermasalah dengan pekerjaan dan upah. Bukannya berusaha keras mencari kemakmuran melalui pekerjaan, ia malah bekerja untuk kemakmuran melalui percekcokan, seperti gambar buruh dan majikan di bawah ini. Jadi ini karakternya, gong ini melambangkan atau menggambarkan penggaris tukang. Contoh dalam kalimat dan dalam kata, gong chang, pabrik. Gong tang, partai buruh. Gong ti, tempat pembangunan. Gong fu, waktu, tempo. Gong ju, alat perkakas. Gong hui, serikat buruh. Gong jiang, tukang perajin. Gong nong, buruh dan petani. Gong jian, upah imbalan ongkos mengerjakan sesuatu. Gong ren, buruh. Gong ye, industri. Gong yi, teknologi. Gong zi, gaji upah. Gong zuo, bekerja, pekerjaan. Gong cheng shi, insinyur. Gong ye hua, industrialisasi. Gong yi pin, barang kerajinan tangan. Contoh kalimat, ta shi ge gong ren, dia adalah seorang buruh. Zuo, kiri, salah satu marga di Cina. Karakter untuk kiri, zuo, menggambarkan tangan yang memegang penggaris tukang kayu. Tangan kiri berguna untuk membantu pasangannya yang lebih memiliki keterampilan dalam pekerjaan. Gong, contohnya memegang penggaris, sementara tangan kanan menggambar garis. Zuo melambangkan arah kiri.
Jadi yang memegang penggaris adalah tangan kiri, yang menggambar adalah tangan kanan. Jadi cuo melambangkan kiri. Contoh dalam kata cuo bian kiri, cuo mien kiri, cuo pai sayap kiri, kaum kiri, cuo qing condong ke kiri dalam berpolitik, cuo shou tangan kiri, cuo i sayap kiri, cuo yo sebelah kiri dan kanan kira-kira, cuo yo shou pembantu yang cakap, cuo yo feng yuan menarik untung dari kedua belah pihak, cuo yo wei nan serba salah. Contoh kalimat, ta yung cuo shou xie zi, dia menulis dengan tangan kiri. Yo, kanan. Karakter untuk kanan, yo adalah tangan dan mulut, menandakan tangan yang digunakan untuk makan, yaitu tangan kanan. Maka yo melambangkan arah kanan. Contoh kata dan kalimat, yo bian kanan, yo mien kanan, yo pai sayap kanan, kaum kanan, yo qing condong ke kanan, yo shou tangan kanan, yo i sayap kanan, xiang yo belok kanan. Contoh kalimat, ta xiang yo cuan, dia belok ke kanan. Berikutnya adalah shi, lidah. Lidah bagaikan pisau tajam. Ia membunuh tanpa menumpahkan darah. Begitu kata pepatah Cina. Dengan mengambil contoh ini, bentuk awal karakter lidah menggambarkan lidah bercabang yang keluar dari mulut dengan jahatnya. Dengan mahir, karakter ini lalu diperlembut dan akhirnya diluruskan menjadi bentuk baru. Jadi lidah bercabang adalah lidah ular ya. Ini menggambarkan lidah yang keluar dari mulut, lidahnya bercabang. Tadinya awalnya bentuknya seperti ini, kemudian disempurnakan dan terakhir menjadi seperti ini. Contoh dalam kata dan kalimat, shijian ujung lidah, shetou lidah, shiyin bunyi lidah, shichan perang lidah, perang mulut. Contoh kalimat, bian lun hui zhong shuang fang chan kai shichan. Dalam debat itu, kedua belah pihak terlibat dalam perang mulut. Karakter berikutnya, hua, bicara, perkataan, bahasa. Orang menggabungkan kata-kata yen dan lidah shi untuk menghasilkan hua, yang berarti perkataan atau bahasa. Untuk menekankan pentingnya menimbang perkataan sebelum diucapkan, dan untuk memperingatkan orang akan efeknya yang tak pandang bulu, ada pepatah Cina yang mengatakan, air dan kata-kata mudah untuk ditumpahkan, namun mustahil untuk ditarik kembali. Contoh dalam kata dan kalimat, hua bie mengucapkan selamat jalan, selamat berpisah. Hua bing, kata-kata atau perbuatan yang dijadikan bahan tertawaan. Hua jiu, berbicara tentang masa lalu. Hua ju, sandiwara drama. Hua ti, topik pembicaraan. Hua li you hua, perkataan yang mengandung arti lain. Xiao hua, lelucon. Contoh, ta jiang hua hen da sheng, dia bicara sangat keras. Telinga. Sejak dahulu kala, manusia telah mengetahui kebijaksanaan dari mendengar. Ia menyatakan dari telinga ke telinga. Sebuah pepatah yang mengatakan, pembicara yang baik tak sebagus pendengar yang baik. Piktograf yang dibuat untuk telinga mulai dari penafsiran yang alami dan berakhir dengan bentuk yang telah disesuaikan. Perkataannya mengenai telinga untuk mendengar
juga dimulai dengan penafsiran yang alami, namun nampaknya tak akan berakhir dalam bentuk apapun. Jadi telinga awalnya seperti gambar telinga seperti ini, kemudian dimodifikasi, akhirnya bentuk akhirnya seperti ini. Contoh dalam kata dan kalimat: tuo telinga, kuang tempeleng, tamparan, huan anting-anting, giwang, ji alat pendengar, kong lubang telinga, ming denging telinga, mu informan mata-mata yang melapor, sai penyumbat telinga, shi kotoran kuping, yu membisikkan bisikan, bian feng tak mau mendengar mengabaikan, mu isin pergantian suasana yang segar, wen mutu apa yang dilihat dan didengar sendiri. Contoh kalimat: ta de tuo hen ling, telinganya sangat tajam. Berikutnya adalah mengambil, memilih, menangkap. Untuk mengukuhkan pegangan pada seseorang, tangan ditempatkan di telinga. Maka tangan di telinga memiliki arti memegang, memilih atau menangkap. Di sini digambarkan bermacam-macam sosok yang mengulurkan tangan untuk membantu guna menunjukkan arti Jadi di sini artinya adalah mengambil, memilih, atau menangkap ya. Tangan dan telinga. Contoh kata dan kalimat: cai mengambil bahan untuk tulisan, tai menggantikan, tao melalui, via, de mendapat, memperoleh, mencapai, ti melarang, menindas, jue tergantung pada, akan ditentukan oleh, ciao melakukan tipu daya demi keuntungan sendiri, shi menentukan pilihan, sheng mencapai sukses, xiao membatalkan, xiao menertawakan, mengolok, chang putuan belajar dari kelebihan pihak lain untuk mengatasi kekurangan sendiri. Contoh kalimat: ta xiao yi ge yan hui, dia membatalkan makan malam. Kalimat berikutnya dan terakhir untuk sesi ini: menikah. Berarti memilih atau memperoleh. Secara kiasan berarti memegang seseorang di telinganya. Dengan tangan, memilih wanita, berarti menikah. Namun sekarang tidaklah bijaksana bagi seorang lelaki untuk memilih istri dengan memegang telinganya, karena ia pasti akan mendapat pukulan di telinga. Jadi ejaannya sama dengan yang sebelumnya ya. Telinga, tangan, ditambah karakter wanita. Jadi artinya menikah. Memilih wanita berarti menikah. Contoh kata dan kalimat: cin mengambil istri, menikah, khusus untuk lelaki. Contoh: ta le cin yi hou, re ci guo de hen xingfu. Setelah menikah, hidupnya bahagia. Jadi itu untuk sesi saat ini. Kita lanjutkan besok untuk karakter berikutnya.